Baik, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra dimanapun Anda berada, kita mulai dengan porang ya, dengan porang yang sekarang lagi tren dan banyak orang untuk mencoba menanam porang ya. Jadi saya katakan ini emas dari umbi karena memang harganya menawan dan sekarang pemasarannya pun jadi juga agak mudah ataupun banyak dicari oleh pabrik-pabrik porang ya. Nah, ini adalah versi pendeknya yang pernah saya sampaikan di Facebook grup Pertanian Organik NASA pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, yaitu kita cerita tentang porang, namun kita cari versi pendeknya supaya nanti mudah dipahami dan mudah dibagikan. Ya, nah, baik, salam kenal teman-teman semua, mitra-mitra semua, sahabat-sahabat agro semua. Saya adalah Adi Nugroho, di sini mengawal produk-produk agro untuk PT Natural Nusantara ya. Dan kita mulai dengan porang. Apa itu porang? Ya, porang ini sekarang banyak dicari orang karena setiap tahun pertumbuhannya permintaan porang dari tahun ke tahun bertambah ya. Mulai dari tahun 2018 kebutuhan ekspornya waktu itu sampai 250 ton ya dengan nilai 11 miliar lebih ya. Dengan negara tujuan 4 ada Jepang, Tiongkok, Vietnam dan Australia, dan sekarang tahun 2020 itu sekarang sudah 14.000 ton lebih, 14.000 ton lebih dengan nilai 800-an miliar lebih ya, dan negara tujuannya juga lebih dari 4 negara. Sementara permintaan sekarang itu mencapai 20.000 ton per bulan ya. Luar biasa permintaannya ya. Kalau harga porang segarnya pada waktu itu hanya 4.000, harga olahan porangnya yang siap ekspor 14.000 atau sudah dalam bentuk chip kering. Tapi sekarang harganya sudah mulai berpindah-pindah ataupun sudah berganti karena menyesuaikan ya. Sentra-sentra pengolahan tepung porang ada di Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung, Maros ya, dan ada sekarang mulai ada beberapa tempat yang lagi ya, saya dengar ada di Bali dan lain sebagainya. Nah, manfaat porang ya, sahabat-sahabat, manfaat porang 80% ini kita gunakan ya, di negara 4 negara ataupun 5 negara ataupun sekarang sudah 8 negara itu dibuat seperti tahu sutra ataupun mie tradisional mereka, terutama di negara-negara China dan negara Korea. Ya, ini sebagai bahan makanan. Ya, nanti kenapa kok jadi bahan makanan? Ya, nanti kita singgung di sesi berikutnya. Kemudian 20%-nya ini larinya ke kosmetik, industri kosmetik, industri cat tembok, industri cat, industri coating pada apa namanya tablet, pabrik lem, industri lem, kue, roti, bahan pengental sirup dan lain sebagainya ya. 20%-nya. Jadi 80% untuk bahan makanan, 20%-nya untuk bahan tambahan yang lainnya. Ya. Kemudian kalorinya, ya. Kalau kita makan kalori, ya, kita bandingkan antara makan nasi dengan makan bakwan. Satu bakwan itu 270 kalori, sementara satu porsi nasi 260 kalori. Ya, bakwan satu kadang kita nggak cukup, sementara nasi satu tanpa apapun ya mungkin sudah kenyang. Jadi kalorinya itu yang kita lihat dan yang kita perhatikan. Nah, kita bandingkan dengan beras merah dengan beras shirataki yang menggunakan dari bahan utamanya dari porang ini atau glukomanan. Kita lihat kalorinya dari energinya ya. Energinya beras merah 352 sementara beras shirataki 37. Tapi lihatlah pada lemaknya, dia sangat sedikit. Kemudian lihatlah pada karbohidratnya, lebih sedikit. Proteinnya juga sedikit ya. Jadi kita makan beras shirataki itu bisa banyak, tetapi kalorinya sedikit ya. Kenyang tapi kalorinya sedikit ya. Kemudian kita lihat nasi putih dengan nasi konnyaku ya, nasi yang apa namanya dari bentukan porang ini ya. Kita lihat kalorinya, kita lihat lemaknya, karbohidrat dan sebagainya, semuanya lebih sedikit. Kalau kita lihat mie biasa dengan mie shirataki, kita lihat itu juga lebih sedikit. Bahkan kadar lemak dan kadar proteinnya nol. Artinya kalau kita makan mie, boleh jadi kita nggak enak ya, karena kadar lemaknya nol. Ya,
Nah, setelah kita lihat manfaatnya dan pasarnya, ya, kemudian kita lihat ciri-ciri tanaman porang itu sendiri, ya. Tanaman porang itu sendiri secara umum ini adalah yang diambil adalah umbinya, atau yang digunakan atau yang dipasarkan adalah umbinya. Tetapi dia memiliki ciri khas, yaitu pada bagian permukaan batang ataupun pada sedikit ketiak daun itu ada bubil atau kataknya yang nantinya bisa kita gunakan sebagai bahan untuk bahan tanaman ataupun bahan untuk bibit, ya. Kemudian kulit batangnya itu ada warna belang hijau, ya, ataupun kadang belang ungu serta warna putih atau bercak putih, ya. Ini khas, ya, khas porang. Khas porang yaitu ada kata ataupun bubilnya, kemudian bercak putih pada tanaman belang hijaunya, ya. Jadi hijau belang putih, ya, seperti itu, atau kadang ungu. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelas, ya, ada beberapa famili-famili dari porang yang memiliki hampir mirip dengan porang. Ya, kalau kita banyak yang gunakan adalah jenis dari Amorphophallus mulleri, ya, itu warnanya hijau dengan bercak putih yang khas, ya, ada yang di sebelah kanan kita. Sementara yang dua ini, ya, saudaranya porang tetapi bukan porang. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan saudara-saudara porang yang lainnya, ada iles-iles, ada walur, ada suwak. Bedanya apa? Bedanya yang jelas adalah warna hijaunya pada tanaman porang dan kemudian bercak putihnya yang apa namanya, tandanya jelas warna bercak putihnya. Ya, sementara yang lain agak berbeda corak dan warnanya. Nah, lebih dekat lagi pada umbinya. Kita lihat perbedaannya apa antara porang, iles-iles ataupun suwak. Kalau kita potong, itu warna porang agak sedikit lebih jingga, ya, sementara iles-iles ataupun suwak mungkin putih atau putih kekuningan. Ya, kalau ukuran porang pun ada, pernah saya lihat itu sampai 8 kilo. Jadi kalau ukuran tidak bisa kita bandingkan, ya. Nah, kalau kita lebih jelas kita potong, kita bandingkan lagi, ya. Ya, ini perbedaannya selain warna adalah kalau kita porang, kalau kita jari kita tempelkan pada umbi porang tadi, maka akan kayak serasa ada semacam butiran pasir yang halus di situ, ya. Ada butiran pasir yang halus di situ. Sementara pada suwak, pada walur ataupun iles-iles itu tidak ada, ya. Itu khas banget porang. Nah, kita lihat tanaman masih saudaranya porang, yaitu dari kita lihat perbanyakan vegetatif maupun generatifnya. Ada dua siklus di sini atau dua tahapan, ya. Kita lihat mirip, yaitu tanaman bunga bangkai. Tanaman bunga bangkai ini mirip dengan tanaman porang, di mana ada yang nanti sebagai vegetatifnya yang kita ambil, nanti kita tanam umbinya, nanti kita ambil umbinya, dan nanti kalau kita tanam umbinya akan keluar bunganya dan akan keluar bijinya. Jadi yang vegetatif kita tanam umbinya akan keluar umbinya, ya. Sementara nanti kalau kita diarahkan ke generatif, maka yang kita ambil adalah nanti bunganya dan akan keluar bijinya. Dan ini juga bisa untuk diperbanyak, ya, melalui biji dari generatif tadi, ya. Jadi ini adalah siklus daripada bunga bangkai yang mirip dengan tanaman porang. Nah, kemudian sahabat-sahabat agro yang kita hormati, teman-teman mitra yang kita cintai, kita perhatikan ada beberapa fase porang di sini, ya. Ada beberapa fase porang. Yang pertama, menurut Sukmono, ya, bahwa porang itu memiliki 4 fase. Yang pertama adalah fase dorman, kemudian fase pertumbuhan batang dan akar, kemudian fase inisiasi dan pengisian umbi, yang berikutnya ada fase tua. Nah, kita lihat nanti kita sambil di depan dalam budidaya kita lihat. Nah, ini adalah pertumbuhan bunga porang seperti tadi. Ada pertumbuhan yang lambat dimulai dari awal, minggu-minggu awal itu biasanya agak lambat. Kemudian minggu yang berikutnya itu agak cepat, dan kemudian pematangan bijinya kemudian melambat, ya. Nah, teman-teman semua, porang memiliki fase pertumbuhan yang tadi ada fase vegetatif dan fase generatif, ya.
Jadi vegetatif yang nanti akan kita tanam adalah umbinya dan keluar umbinya, dan ada fase generatif kita tanam umbinya akan keluar bunganya, ya. Nah, tanaman porang ini, ya, tanaman porang ini pada umumnya itu ditanam pada bulan-bulan awal musim hujan, ya, seperti bulan Agustus, September ataupun Oktober. Bulan-bulan ini petani-petani porang rata-rata menanam porang dengan harapan eh, pada bulan beremberan, kalau bahasa Jawanya adalah beremberan, itu adalah jatuhnya hujan, maka sudah ada persiapan untuk melakukan pembibitan di bulan sebelumnya. Jadi kalau kita bulan Juni atau Juli Agustus kita sudah mulai persiapan bahan untuk ditanam, kemudian ditanam pada bulan Agustus atau bulan September. Harapannya adalah kita tidak perlu menyiram tanaman porang, ya. Kemudian panen itu biasanya di bulan-bulan April, Mei atau Juni Juli, ya. 4 bulan ini rata-rata tergantung dari kapan kita menanamnya. Nah, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, ya, mitra-mitra, pada bulan November sampai Maret ini yang kita sebut yang namanya satu musim porang, ya. Ini umurnya kurang lebih 7 sampai 8 bulan, ya. Tanaman itu akan tumbuh daunnya, kemudian daunnya layu. Nah, ini yang disebut satu musim porang. Jadi tumbuh daunnya kemudian layu, ini disebut satu musim porang. Di bulan-bulan sekitar November sampai Maret, ya. Ya tergantung kita nanti menanamnya seperti bulan apa. Nah, kemudian setelah Maret, sebaliknya Maret sampai November ini namanya masa dormansi ataupun masa pengisian umbi atau inisiasi, ya. Ini biasanya bibit masih di dalam tanah. Jadi begitu tanaman daunnya sudah layu, bubil atau kataknya sudah bisa lepas dari tanamannya, lepas sendiri, ya, kemudian bisa diambil, disimpan atau mungkin dijadikan bibit, ya. Kemudian bibitnya atau porang yang sudah kita tanam tadi masih ada di dalam tanah, kita tunggu biasanya setelah panen itu 1 sampai 2 bulan, kita tunggu sampai pengisian umbinya itu berakhir, ya. Ini adalah masa dormansi, inisiasi atau pengisian umbi. Nah, untuk penanaman, maka pada bulan-bulan sebelum itu, maka tentu saja kita harus memerlukan bahan tanaman yang akan ditanam pada lahan, ya. Bahan tanaman porang ini bisa beberapa macam, ya, bisa diambil dari bijinya, ya, dari bijinya. Jadi porang ini ada yang mengalami apa namanya bunga, kemudian nanti bunganya jatuh, kemudian nanti akan muncul kumpulan biji. Nah, biji ini bisa digunakan untuk bahan tanam. Kemudian bubil atau katak, ya, salah satu ciri khas daripada tanaman porang ini adalah bubil atau kataknya, yang ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk tanaman berikutnya. Kemudian umbi kecil diameter 3 cm, ya, ini bisa digunakan juga, ya. Kemudian umbi belah, umbi yang sudah besar kita belah-belah, kita jadikan bahan tanam, itu juga bisa. Atau bahan tanam dari cabutan, yaitu tanaman porang yang tumbuh secara liar di hutan, kita tanam, ya, itu bisa. Ya, jadi ada beberapa macam yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan tanaman di lahan tanaman porang, rencana tanaman porang. Nah, ini yang merah ini nomor 1, ini adalah kumpulan daripada biji-bijinya, dikeringkan terlebih dahulu tentu saja, dan kemudian nanti ditanam, direndam dulu sebentar, kemudian ditanam sesuai dengan lariannya, baru kemudian dipindahkan ke polybag. Yang kedua ini adalah cabutan, jadi diambil dari hutan, tanaman liar, kemudian ditanam langsung, ini juga bisa, ya, langsung ditanam. Kemudian bubil atau katak yang ukuran besar itu langsung bisa ditanam, kalau ukuran kecil masuk ke dalam polybag terlebih dahulu. Yang nomor 3, yang ini adalah umbi belah, jadi umbi-umbi yang barangkali kurang begitu baik atau mungkin kurang apa namanya, ya, kurang memenuhi syarat untuk ini dijadikan jumlah yang sedikit, barangkali bisa jadi kita belah seperti ini, kemudian kita biarkan, ya, kita biarkan nanti akan tumbuh tunasnya, baru kita tanam, ya. Nah, ini yang ada bubil atau katak yang sudah muncul tunas-tunasnya dan ukurannya agak besar, bisa langsung ditanam. Sementara untuk yang ukuran kecil dan belum keluar tunasnya,
ini bisa masuk ke polybag terlebih dahulu ya. Teknisnya ada di Facebook Group Pertanian Organik NASA ya. Itu sudah saya sampaikan di sana. Kemudian ini tanaman porang ya, tanaman porang yang kita tanam, kita mestinya kita bikin larian seperti ini ya. Kita lihat tanaman ini cukup bagus dan tentu saja harap diperhatikan pada saat pengolahan tanah ini adalah galengan, kemudian saluran drainasenya karena tanaman porang ini kurang begitu suka dengan adanya genangan air. Jadi mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan untuk genangan air ini sebaiknya dihindari, dibuatkan drainase yang baik. Nah, yang terakhir adalah yang sekarang karena makin banyaknya petani-petani porang ya, makin banyaknya petani-petani porang ya, baik yang lama maupun yang baru, maka kebutuhan bibit menjadi alasan utama banyaknya yang memerlukan bibit bahan untuk ditanam. Maka cara yang barangkali bisa untuk memenuhi kebutuhan bibit, maka kita bisa lakukan dengan cara yaitu kultur jaringan ya, kultur jaringan. Ini cara yang barangkali untuk skala industri saya rasa sangat cocok ya, karena kebutuhannya juga cukup banyak. Kemudian tanam ya. Setelah kita memilih bahan tanaman ya, apa saja dari 5 itu termasuk kultur jaringan, maka yang bisa kita lakukan penanaman ya, kalau dari bibit maka ada bibit cabutan yang langsung ditanam, bibit cabutan ada yang dari umbi, bubil atau katak yang ukuran besar ya, ini bisa langsung ditanam di lahan. Sementara yang untuk ukuran kecil, bubil atau katak yang ukuran kecil, yang dari biji ataupun kultur jaringan ataupun umbi belah, ini sebaiknya kita lakukan perlakuan pada polybag terlebih dahulu. Setelah dari polybag, baru kita nanti kita lakukan penanaman. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya penanaman itu dilakukan pada saat akan hujan turun ya, kita sekitar bulan-bulan antara Agustus sampai Oktober. Kira-kira seperti itu ya, kita mendekati bulan beremberan, kita berharap begitu kita selesai menanam porang, ya maka harapannya akan segera turun hujan. Dengan adanya hujan, maka insya Allah tanaman porangnya akan muncul ataupun umbinya akan bertunas ya, dan daunnya akan keluar. Kemudian khusus untuk pupuk ya, khusus untuk pupuk saya bagi dua. Di sini ada untuk yang 1000 meter dan ada yang 1 hektar. Untuk yang 1000 meter sebagai pupuk dasarnya kita lakukan dulu setelah kita berikan dengan 30 kilo dolomit, kemudian dibajak lagi, kemudian langsung dibikin gerutan dan bedengan ya, jangan lupa drainasenya. Kemudian kita bisa gunakan juga kohe atau kotoran hewan dari ayam atau sapi atau kambing ya, kurang lebih 3-5 sak ya. Kemudian ditambah dengan 3-5 kotak natural glio ya, ini untuk membantu supaya jamur yang ada di kotoran hewan tadi bisa diatasi dengan natural glio. Kemudian kita bisa gunakan untuk yang di pupuk dasar di awal adalah 10 kilo Organindo granul atau 2 kilo Supernasa ya, 2 kilo Supernasa, dan ini diberikan ditanam di sekitar tanaman ya, berjarak kurang lebih sekitar antara 7-10 cm lah ya. Ya, biasanya bibit itu ditanam dengan kedalaman tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 10-15 cm dari permukaan tanah, dan pupuk ini diberikan ditanam di sekitar tanaman ya, berjarak antara 7-10 cm ya, kurang lebih ya. Ini jangan terlalu dekat ya, nanti dikhawatirkan panas ya, jadi agak sedikit tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Nah, dolomit ini fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan pH atau meningkatkan keasaman, karena kita tahu biasanya para petani pemula tanaman porang ini biasanya menanam di lahan bekas, barangkali bekas padi atau mungkin barangkali bekas jagung ataupun tanaman yang lain. pH-nya rata-rata kadang-kadang masih agak tinggi, maka dolomit tadi cukup membantu untuk menaikkan keasaman tanahnya ya, karena tanaman porang ini juga memerlukan pH yang mendekati normal, itu lebih baik. Kemudian kotoran hewan atau pupuk kandang ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi setempat atau kondisi daerah setempat. Yang pasti upayakan sudah matang atau asal sudah matang, yaitu sekitar 5-6 bulan setelah diperam. Jadi sudah tidak berbau,
sudah tidak berwarna dan sudah remah ya, sudah hancur ya. Bukan masih panas. Kalau masih panas berarti masih ada proses fermentasi yang dikhawatirkan ada jamur yang masih tertinggal di situ ya, atau mungkin prosesnya masih belum selesai sehingga tidak bisa dimakan oleh tanaman porangnya. Jadi prosesnya belum selesai. Nah, setelah itu sudah matang, baru kemudian dicampur dengan natural glue sebagai anti jamurnya dan sekaligus membantu untuk mencegah jamur itu datang. Ya, kita tahu kotoran hewan ini juga membawa yang namanya jamur-jamur. Nah, itu bisa kita netralkan dengan natural glue ini. Kemudian supernasa ataupun Organindo granul tadi diberikan 2 kali. Jadi dosis tadi itu digunakan untuk 2 kali. Yang pertama sebagai pupuk dasar, ya pupuk dasar diberikan di sekitar tanaman. Kemudian 2 bulan berikutnya itu diberikan dengan pupuk makronya yaitu urea maupun SP36 ya, SP36 ya. SP36 sebanyak 5 gram per lubangnya, ureanya 10 gram per lubangnya atau per tanamannya. Ya, jadi setelah 2 bulan diberikan supernasa ataupun Organindo tadi diberikan bersamaan dengan pupuk makronya ya. Jadi dibagi 2, yang tadi dosis tadi dibagi 2. Kenapa kita masih menggunakan pupuk makro ini? Karena kita tahu bahwa penggunaan pupuk makro ini kalau lama-kelamaan tanaman itu kita gunakan, maka tanaman tadi akan menyerap makanan dari tanah. Lama-kelamaan tanah tadi unsur haranya berkurang sehingga menjadi miskin hara. Jadi apapun tanaman yang ditanam di situ maka akan terjadi kekurangan hara, ya kekurangan hara dan perlu ditambahkan hara dari luar, ya. Kemudian tanaman porang ini dia akan diambil umbinya, maka dia akan membutuhkan makanan dan dia akan membutuhkan energi. Ya, energi ini didapatkan dari hara yang kita berikan, karena di lahan tadi sudah berkurang dan banyakkan habis, maka perlu ditambahkan tambahan yaitu urea maupun SP36 sebagai tambahan energinya ya, di samping supernasa maupun Organindo granulnya. Ya, itu memberikan energi yang luar biasa dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk tanaman porang. Nah, itu untuk di bagian bawahnya ya, sahabat-sahabat, teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, untuk atasnya kita bisa lakukan dengan penyemprotan ya, POC Nasa 3 tutup dengan hormonik 3 tutup per tangkinya untuk 12 sampai 15 liter air. Ya, ini setiap 10 sampai 15 hari sekali bisa kita semprotkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah daunnya nanti diharapkan akan lebih cepat tinggi. Kemudian nanti proses pembentukan bubil ataupun kataknya bisa jauh lebih baik, sehingga nanti kita bisa mendapatkan bubil atau katak yang besar-besar ataupun bisa untuk digunakan sebagai bibit ya. Jadi bisa juga untuk membantu mengatasi ya kelangkaan bibit pada saat ini dengan penggunaan POC Nasa maupun hormon ini supaya bubil atau kataknya menjadi lebih besar. Kemudian tanamannya juga lebih besar sehingga fotosintesanya akan lebih banyak, lebih baik. Maka kalau fotosintesanya lebih baik, penyerapannya akan jauh lebih baik, maka insya Allah umbinya akan menjadi lebih besar. Ya. Kemudian bisa kita juga ganti dengan BSA atau biang subur alami dengan ditambah 1 tutup hormonik. Ya, ini fungsinya juga sama, mempercepat proses vegetatif dan pembentukan bubil ataupun katak. Jadi dalam 1000 meter ini ya kurang lebih kita akan memerlukan kurang lebih 3 botol POC Nasa dan 4 botol hormonik. Ini kurang lebih bisa untuk disemprotkan antara 4 sampai 5 kali ya. Kemudian 1 kotak BSA atau 2 botol hormonik ya, ini kurang lebih untuk per 1000 meter. Jadi ini cukup untuk per 1000 meter. Jadi kalau 1000 meter sekian, nanti kalau misalnya 2000 meter tinggal dikalikan atau 4000 meter tinggal dikalikan. Lalu bagaimana untuk yang 1 hektar? Ya, 1 hektar saya rasa hampir sama, hanya dosisnya agak bertambah. Ya, dia bertambah. Ya, tidak perlu kita kalikan 10. Kalau dolomit ini kita kalikan 10 ya untuk membantu supaya pH atau keasaman tanahnya bisa terjaga. Kemudian kotoran hewannya ataupun kohenya ini bisa kita gunakan 8 sampai 5 sak saja dengan glionya 10 sampai 12 kotak ya. Dengan syarat yang sama seperti yang tadi, yaitu sudah jadi
ataupun sudah 5 sampai 6 bulan diperam ya, tidak berbau, tidak berbentuk dan sudah remah ya, sudah tidak panas ya. Nah, kemudian granul yang bisa kita gunakan adalah sekitar 100 kilo ya. Kemudian supernasanya bisa kita gunakan 9 kilo. Ini sama kita tanam di sekitar tanaman, menyesuaikan ya, menyesuaikan karena kadang-kadang porang ini kita tanam tidak hanya satu hamparan isinya porang saja, tetapi juga ada tanaman yang lain atau tanaman selai yang lain. Jadi ini menyesuaikan kondisi setempat. Ini adalah kita lakukan pada tanaman porang yang full dengan tanaman porang ya. Kemudian pemberiannya sama seperti di 1000 meter tadi, Supernasa maupun Organindo tadi dibagi dua, kemudian diberikan 2 kali. Yang pertama sebagai awal tanam, yang kedua adalah 2 bulan setelah tanam bersama urea 10 gram dan SP36-nya 5 gram ya per tanaman ataupun per lubang. Nah, kemudian panen. Biasanya panen porang ini pada bulan April sampai Juli ya, kurang lebih seperti itu. Dengan ciri-ciri adalah jika daunnya sudah kering dan jatuh. Nah, daun yang kering sudah jatuh ini biasanya bubil atau katanya sudah bisa lepas dan bisa dipanen. Jadi jangan dipaksa bubil atau katanya ini dilepas dari daunnya, karena nanti kalau itu digunakan sebagai bahan untuk tanaman, hasilnya kurang begitu bagus ya. Kemudian setelah ciri-ciri siap panen tadi sudah ada, nah biasanya umbinya didiamkan sekitar 1 sampai 3 bulan karena ini memasuki masa dorman atau inisiasi, yaitu saat pengisian umbi. Jadi jangan langsung diberikan, langsung diambil ya, biasanya dibiarkan dulu kurang lebih 1 sampai 3 bulan di apa namanya, dibiarkan untuk umbinya terisi penuh. Nah, kalau kita mau menggunakan dengan power nutrisi kita gunakan bisa setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan kita masukkan power nutrisi atau mungkin kita semprot dengan Fruitop. Itu kita lakukan setelah penanaman 3 bulan ya. Setelah penanaman 3 bulan bisa kita tambahkan, yaitu tambahkan dengan power ataupun kita semprotkan dengan Fruitop. Ya. Nah, ini untuk panen yang satu musim ya, satu musim. Kalau itu kita biarkan lagi, maka nanti akan kita pupuk lagi dan akan kita panen 1 kali lagi atau 2 kali lagi ya, bisa 1 musim atau 2 musim lagi. Jadi kalau misalnya tanaman porang ini biasanya yang bagus adalah dipanen 2 kali. Jadi tahun ini 1 musim, kemudian dilanjutkan pemupukan berikutnya tahun berikutnya setelah 2 tahun biasanya baru dipanen semuanya. Semua umbinya baru dipanen ya. Jadi kita kadang-kadang ada juga yang sampai manennya itu 3 kali, 3 musim maksud saya ya, tiga musim. Jadi panen yang pertama sudah ada ciri-ciri daunnya jatuh dan seterusnya, kemudian pada waktu mau mendekati musim hujan dipupuk lagi, kita biarkan lagi, semprot lagi, kemudian nanti siap panen lagi, kemudian itu sudah 2 musim, kemudian di musim hujan dipupuk lagi, kemudian sampai nanti biasanya April dan Juli, sampai bulan Juli baru dipanen. Nah, itu baru kemudian kita jadikan chip atau mungkin langsung kita jual ya. Begitu seterusnya. Nah, ini ada beberapa kesaksian dari teman-teman mitra di mana hasilnya luar biasa ya. Hasilnya cukup luar biasa untuk tanaman-tanaman vegetatifnya. Ya, pembibitannya juga luar biasa yang menggunakan polybag ya, yang menggunakan polybag. Nah, ini adalah baru 7 bulan panen ya, baru 7 bulan panen ini baru menggunakan salah satu kalau tidak salah POC NASA saja. Jadi bisa maksimal dengan tambahan-tambahan yang tadi. Ya. Lalu apa kelebihan kita dengan menggunakan teknologi tadi, teknologi pemupukan tadi? Sebagai perbandingan komparatifnya rata-rata glukomanan bisa bertambah sampai 20 hingga 30%-nya. Kemudian berat kering porangnya bisa bertambah 30-40%-nya. Ya, produksi bubil dan katanya utamanya yang lebih besar dan yang digunakan untuk bibit ini bisa lebih banyak. Ya, jadi bubil atau katanya biasanya lebih besar karena tanamannya juga besar, maka bubil ataupun katanya lebih besar. Dan otomatis karena tanamannya vegetatifnya besar, umbinya panennya juga porang akan insya Allah meningkat. Ya. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya, video pendek ini untuk membantu teman-teman semua
Mudah-mudahan bercocok tanam dengan berteknologi akan menjadikan tanaman porang akan menjadi lebih baik dan glukomanan rendemennya akan jauh lebih baik. Tetap semangat dan semangat pagi.